Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Teman-temanku yang aku sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Teman-temanku yang aku sayangi, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan bagaimana kita bisa bangkit dan semangat lagi. Yang pertama, ini dari Jalaluddin Rumi. Dia berkata, jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Nah, maksudnya gini, setiap manusia pasti pernah merasakan kehilangan. Nah, di saat kondisi merasa kehilangan ini, tak jarang orang menjadi terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Kalau kamu sedang dalam kondisi demikian, mungkin ini cocok ya buat kamu. Ya, sesuatu yang hilang itu bisa saja digantikan dengan yang lebih baik olehnya. Itu dari Jalaluddin Rumi. Sekarang yang kedua, Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, yang artinya ini, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita menjalani hidup, kesulitan kerap muncul di tengah-tengah perjalanan. Berbagai macam kesulitan kerap muncul, misalnya saja kesulitan ekonomi. Ya, mungkin baru merasakan kesulitan ekonomi ya. Kesulitan menyelesaikan pendidikan dan kesulitan lainnya. Tapi dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, jangan sampai membuat kamu merasa putus asa. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menjanjikan pada tiap-tiap kesulitan selalu ada kemudahan yang menyertainya. Asal kamu tidak berhenti berdoa dan berusaha. Itu tadi Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 ya. Sekarang yang ketiga, dari Ali bin Abi Thalib. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya gini. Jalan kehidupan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang datar-datar dengan masalah-masalah yang tidak seberapa, namun ada juga yang ditempa dengan masalah yang teramat berat juga. Nah, di saat kamu menjalani kehidupan yang sangat ekstrim, hal yang bisa kamu lakukan adalah harus berpikiran positif. Jangan negatif ya. Berpikiran positif, seperti kata-kata motivasi ini. Ya, ketahuan deh. Karena dengan berpikiran positif ini akan membuatmu mendapatkan jalan keluar terbaik. Oke, kita harus berpikiran positif agar kita mendapat jalan keluar yang lebih baik. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Sekarang yang keempat dari Buya Hamka. Ini, air mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan. Asin garam ya. Saat merasakan kesusahan, tidak jarang orang mengeluarkan air mata untuk mengekspresikan perasaannya. Namun bagi sebagian orang lainnya, air mata yang jatuh bisa sekaligus mengurangi rasa sakit di hati. Nah, jika kamu sedang mengalami masalah yang menimbulkan perasaan menjadi sesak, maka menangislah kalau hal itu membuat kamu menjadi lega. Ambillah hikmah dari air matamu itu. Rasanya asin, merupakan bukti bahwa duka adalah garam dalam kehidupan. Tanpa hal tersebut, mungkin hidupmu akan terasa hampa. Tanpa tangisan, mungkin hidupmu terasa hampa. Ya nggak sih? Itu dari Buya Hamka. Sekarang yang kelima adalah dari Ibnu Qayyim dan Al-Jauziyah. Beliau berkata begini, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkap, ia akan lari.
Tetapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Kata motivasi ini mengajarkan bahwa kalau kerja yang kamu lakukan secara tulus dan tanpa meninggalkan ibadah, maka dunialah yang akan mengikutimu, seperti bayangan yang mengikuti di belakang kemanapun kamu pergi. Nah, itu tadi 5 tadi. Yang pertama adalah kembali dalam bentuk yang lain. Yang kedua, kemudahan bersama kesulitan. Yang ketiga, berpikiran positif. Yang keempat, garam kehidupan. Yang kelima, ibarat bayangan. Tuhan tidak pernah membiarkan karena segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan waktu dan kehidupan berjalan. Kunci dari segala kebahagiaan adalah bersyukur. Jika kamu banyak bersyukur, jika sedikit kamu juga bersyukur, sehingga tak ada celah bagi kesedihan. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu adil. Dalam setiap keburukan pasti ada kebaikan, dan dalam setiap kesedihan pasti ada muncul kebahagiaan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Dan bila ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.